Poin gratis tentunya bagi Kamboja. Cukup menegangkan di set pertama. Di awal pertandingan kita lihat bagaimana Kamboja memberikan perlawanan ya, mengecoh dua pemain dari saat melakukan blocking dari Kamboja. Ya, luar biasa visi dari Rifan. Rifan serve. Masih bisa ditahan. Bola diterbangkan kembali. Serangan dari Kamboja. Oh, mampu di blocking. Masih melambung. Percobaan berikutnya dan diblok lagi tadi oleh Nanda. Belum tembus. Oh, masih melambung. Coba diselamatkan oleh Fahri. Kita lihat bagaimana Doni yang sudah menunggu di sana. Dan lagi poin ditambahkan untuk Indonesia. Langsung ya, dia melihat dulu apa yang akan dilakukan oleh pemain lawan dan kemudian membaca arah bola. Ya, kembali ada selisih 3 poin. Ini dia yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tekanan dari supporter Kamboja. Tapi ini bagus untuk menguji mentalitas Indonesia. Rifan. Oh, sebuah receive yang baik yang dilakukan dan berbahaya. Tidak bisa dikejar. Sebuah spike kencang tadi yang memang sulit untuk dihindari. Kali ini arah spike-nya sudah dibaca oleh banyak melakukan serve error. Serve yang dilakukan hari ini lebih menekan dibandingkan 2 laga sebelumnya. Ya, artinya ada progres ya, saya. Dan memang harus ada progres. Semakin hari harus bisa semakin baik lagi. Serve kali ini untuk Kamboja akan diambil oleh Ratanak. Masih bisa diterima tadi. Bola dilambungkan. Rifan ada di sana dan spike-nya langsung menembus defense dari Kamboja. Cepat sekali tadi. Dia memang punya pengalaman yang matang ya. Nanda dengan bola quick. Masih bisa dihentikan. Kali ini serangan dari Kamboja tidak berbahaya. Dilambungkan oleh Dion. Nanda lagi. Baik sekali quicknya kali ini berhasil. Ya, Nanda juga mencuri perhatian ya di laga terakhir ketika menghadapi Singapura. Saya rasa dia jadi man of the match. Betul. Di laga tersebut. Memang Nanda ini tipe middle blocker yang modern, bukan hanya tangguh ketika melakukan blok, tetapi quick serta serve-nya pun bisa menyerang. Ya, 4 atau 5 ace kalau tidak salah. Dan sekarang dia akan melakukan servis. Ya, kita harapkan tuah menghadapi Singapura bisa diulangi kembali. Nanda dengan serve-nya. Bolanya cukup tajam tapi masih bisa digagalkan. Oh, Viasna. Tapi tadi blok yang dilakukan mengarahkan bola keluar. Sudah apik tadi bagaimana cara membaca arah bola yang datang. Ya. Walaupun memang Kamboja sudah mendapatkan 6 poin ya, tetapi mereka tidak benar-benar bisa melakukan spike yang menusuk langsung ke jantung pertahanan Indonesia. Kita masih melihat terus diganggu apakah itu dengan blok ataupun receive yang ada di belakang. Lagi kita lihat, Viasna mengambil serve. Bolanya bisa diterima tadi. Back attack dan apik tadi pergerakan dari Doni Haryono. Ya, ini salah satu wajah yang tentunya dirindukan oleh masyarakat Indonesia karena memang Doni sepanjang musim bermain bersama Vici Nagano di Jepang. Kali ini tentu dia membawa pengalamannya bermain di luar negeri untuk bisa membawa Indonesia mendapatkan medali emas ketiga beruntun di SEA Games. Ya, gelar juara ia berikan bersama dengan Lavani ya sebelum ia pergi. Ini ia telah kembali. Dio melakukan serve, masih bisa diterima. Kesempatan menyerang bagi Kamboja. Veas. Oh, kita lihat tadi Konmom ya, Momkun. Ya, ini juga pemain Kamboja yang sempat bermain di luar negaranya sendiri, bahkan sempat bermain di Indonesia bersama dengan Jakarta Garuda beberapa musim lalu. Beberapa pemain Jakarta Garuda pun sekarang sudah ada di timnas Indonesia seperti Agil Angga dan juga Fahreza Rakabinaya. Ya, dalam duel tadi dengan Rifan ternyata masih mampu dilewati Rifan Nurmulki dengan blockingnya. Dio passing ke depan, Fahri. Dan kita lihat blocking tadi membuat bola melambung kembali keluar sehingga poin bertambah untuk Indonesia. Sejauh ini kita melihat dalam track yang tepat ya permainan Indonesia ya. Dan kalau kita lihat memang 3 hitter yang diturunkan oleh Jiang Ji, Fahri, Doni dan juga Rifan pun langsung nyetel dari awal karena lagi-lagi kalau kita sudah bicara bermain untuk timnas, lengah sedikit saja pemain defense sudah siap untuk menggantikan. Ya, kita tahu bahwa di bangku cadangan masih ada Angga, kemudian masih ada Farhan Halim, pilihannya masih cukup banyak. Oh, sebuah ace dari Fahri. Menjadi-jadi, sudah 2 ace. Ya, sudah 2 ace didapatkan di set pertama dan memang Fahri Septian kalau kita ingat di musim ini di Liga ketika musim reguler biasa saja serve-nya. Hanya sekitar 12 serve yang menjadi ace, tetapi ketika sudah masuk Final Four, dia benar-benar menggila. Masih Fahri Septian, sudah 2 ace ia berikan dalam serve yang ia lakukan. Balik lawan, mereka akan bisa melakukan setup serangan dengan mudah. Ya, attacking serve ya, penting untuk dilakukan untuk segera mengambil angka dari serve. Kamboja dengan serve, bisa ditahan tadi oleh Doni. Dio, bola quick dari nih Hendra. Oh, masih melambung. Kita lihat, masih bisa diselamatkan. Rifan Nurmulki. Spike-nya menukik ke bawah, tapi masih jatuh di luar garis. Ya, sudah bebas sebenarnya tadi Rifan Nurmulki. Para pemain Kamboja pun tadi masih sibuk untuk melakukan protes. Merasa ada sentuhan dengan net yang dilakukan oleh Hendra. Sayangnya kali ini eksekusinya masih sedikit melebar. Ya, sudah gagal tadi libero dari Kamboja, Pearok.
untuk mengantisipasi bola yang datang. Sayang sekali masih jatuh di luar garis dari arah spike dari Rifan. Doni dengan receive. Oh, Rifan kali ini menebus kesalahannya di poin sebelum. Ini spike-spike yang memang sangat digemari oleh fans. Ini spike jedak-jeduk yang memang membuat mental lawan pun akan sedikit goyang tentunya. Ya, ini awalnya jedak-jeduk, belakangan bisa joget-joget Ya. biasanya. Ini kalau di aplikasi-aplikasi sosial media pasti sudah pakai sound-sound yang jedak-jeduk ya. Ya. Dibikin kompilasinya nanti. 12-9. Hendra dengan serve. Masih belum. Oh, sebuah spike yang berbahaya tadi. Datang lagi. Masih bisa ditahan oleh Fahri. Permainan yang apik sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Fahri tadi di bagian belakang. Ya, tapi sudah ada net touch terlebih dulu ya tadi dari salah satu bloker Indonesia ketika Dio mencoba sepertinya. menahan blok ya. Ya, ada challenge kayak ini dari Indonesia, net fault. Ya, kita lihat challenge pertama di pertandingan ini. Ini wajah yang juga tidak asing ya. Operator challenge yang juga kemarin Ada di 2 bulan di Indonesia. Anda sering ketemu berarti Ya. ya? Oh, tampaknya kalau dari Renggelang ada sentuhan memang Memang. dari Doni. Ya, kita lihat ya, memang benar tadi poinnya diberikan kepada Kamboja. Sudah jadi keputusan yang tepat. Ya, lagi-lagi kita lihat ditempel dengan ketat perolehan angka saat ini di set pertama. Berbahaya sekali permainan dari Kamboja. Jelas cukup berbeda dengan Singapura dan Filipina yang sudah kita lawan. Saya rasa levelnya kali ini di atas 2 lawan yang sudah kita hadapi. Momkun, serve bisa ditahan tadi. Dio. Oh, Rifan Nurmulki muncul di posisi kedua. Memberikan pilihan yang berbeda. Dan kalau kita lihat juga permainan Rifan sejak kembali dari Jepang semakin komplit ya. Dia bukan hanya punya spike keras, tetapi dia juga tahu kapan harus mencari block out, kapan harus mencari touch out, dan ini kembali tercipta. Kita lihat Rifan sudah ditutup 2 blocker, hanya mengincar block out. Ya, Rifan ini kalau kita lihat dalam setiap pertandingan, kalau dia sedang bagus, bukan main permainannya. Tapi kalau sedang tidak bagus, maka bisa berantakan ya. Oh, Doni mencoba untuk melompat tadi dari posisi Ya, keempat. mengincar touch out dan wasit melihat ada sentuhan tadi. Kita tunggu apakah ada challenge kayaknya dari Kamboja ya. Tampaknya pemain Kamboja tadi mengaku ke pelatihnya. Jangan Jujur ambil. ini. Ya, jujur karena memang dengan ada challenge pun pemain tidak bisa bohong. Itu dia. Ya, cukup jelas tadi ada sentuhan dari Pinsarun ya? Pinsarun. Sempat berbohong dulu Ya. pertama. Sedikit mengecoh wasit seperti. Rifan serve. Masih bisa diterima tadi oleh libero Kamboja. Oh, berbahaya back attack-nya. Lagi-lagi Momkun. Ya, antara Momkun atau tidak tadi kalau tidak salah Feasna ya, Ya, yang memang Feasna. kerap kali mencuri poin bagi Dan kita Kamboja. lihat kali ini variasinya sangat baik dan ada pancingan yang juga tadi dilakukan oleh Paul Ratanok sehingga serangan dari posisi 6 bisa terbebas. Ini memang variasi yang bisa terjalin dengan baik ketika first receive dari Kamboja juga bagus tadi. Masih Kamboja dengan serve. Receive yang baik tadi dilakukan oleh Fahri dan bola quick. Oh, tidak tembus tadi dari Nanda. Dio. Doni ada di sana dan meledak dia di posisi 4 untuk kembali memberikan poin. Terus mencoba menjaga jarak. Dan selain poin yang dapat oleh Doni, apresiasi juga layak diberikan kepada Fahreza Raka karena tadi cover spike yang dilakukan membuat akhirnya Dio bisa kembali menyusun serangan dengan rapi. Ya, ini berkat aksi apik ya dari Raka Abinaya ya. Dan ini posisi libero biasanya yang paling jarang diapresiasi tapi perannya juga sangat vital untuk tim. Doni, oh, serve-nya menakutkan tadi. Blocking yang baik. Bola masih melambung. Datang lagi Fasnaya. Tidak bisa dihindari kali ini Feasna ya. Feasna Pound yang memberikan poin. Ya, memang terus menjadi pemain yang paling banyak mendapatkan kesempatan menyerang. Feasna, shooter berusia 22 tahun. Kali ini giliran Pinsarun. Masih terus mencoba mengejar angka Kamboja. Bola ditahan oleh Fahri. Dio back attack, ternyata sebuah tipuan dari Doni. Bola masih melambung. Oh, Feasna lagi Reza. Ya, sangat berbahaya kita lihat gerakan-gerakan dari Feasna, tetapi kita juga melihat bagaimana improvement dari pertahanan yang dibuat oleh Kamboja. Ini ada pancake yang begitu baik tadi Ya, dibuat oleh dari Son Chanaro, Chanaro, sang kapten dari Kamboja, dan memang ketika Chanaro mendapatkan bola pertama, mereka sudah tahu siapa yang harus mengangkat bola kedua. Masih Pinsarun tadi dengan serve. Dio, bola quick dari Nanda. Keluar dia. Kita lihat, memang harus lebih banyak kombinasi permainan ya. Benar. Tidak hanya mengandalkan spike, tapi juga bisa bola quick ya. Sejauh ini memang Indonesia cukup diuntungkan dengan serve dari para pemain Kamboja yang tidak terlalu menekan ya. Akhirnya kita juga melihat banyak variasi quick dan lagi-lagi kita lihat para penonton benar-benar full house, bahkan
tampaknya kepanasan ya di dalam. Karena kita lihat bisa cukup jelas terlihat ya, penuh sesak di sana. Oh, sebuah spike menghilang tadi. Lagi-lagi dari orang yang sama, Viasna Porn. Ya tinggal tantangannya adalah ketika Viasna nanti ada di rotasi belakang ya. Apakah kemudian Kamboja juga bisa tetap konsisten mendapatkan poin? Karena kita lihat cukup banyak mengandalkan Viasna untuk mengambil angka ya. Sekitar 40 hingga 50% ya serangan dari Kamboja di set yang pertama ini dari posisi 4 di mana Viasna berada. Ya, kalau kita bandingkan dengan skuad Indonesia, saya rasa lebih merata di Indonesia ya. Bahkan quicker pun sudah mulai terlihat ya. Oh, masih bisa ditahan tadi oleh Fahri. Dio menerbangkannya ke depan. Ada Rifan Nurmulki. Oh, seram tadi, kita lihat spike-nya kencang. Oh, ini dia masih ada Farhan dan juga Boy Arnes tadi. Ini sangat dalam, kita lihat skuad yang dimiliki oleh Indonesia. Di bench masih ada nama Farhan, kemudian Agil dan juga Boy. Bahkan yang tidak dibawa ke Kamboja ini Dimas Saputra, Randy Tamamilang dan juga Sigit Ardian. Ya, pilihannya masih banyak. Benar, masih banyak yang mengantri dan para pemain pun tidak bisa tenang. Sekali lagi ya, sudah lolos ke timnas, tapi bisa saja di event berikutnya jika mereka lengah digantikan oleh pemain yang kualitasnya pun tak kalah baik lagi. 17-14, masih percaya diri tentunya Indonesia. Sejak awal set pertama ini terus memimpin. Dio sang setter kali ini akan melakukan serve. Baik, tadi serve-nya masih bisa diterima. Oh, sebuah tekanan tadi coba dilakukan. Bola masih melambung, Kamboja mencoba menyerang lagi dan sebuah spike. Gagal tadi Raka untuk melakukan receive. Bom cone yang muncul kali ini untuk Kamboja. Kita lihat memang Kamboja cukup fokus untuk melawan serangan dari posisi 4 ya. Kita tidak melihat mereka melakukan serangan dari posisi 1 ataupun 2. Iya. Mereka begitu mengandalkan 2 outside hitter andalan mereka, Konmom dan juga Viasna. Di posisi yang sama, posisi 4. Jadi memang rotasinya sengaja, ketika Viasna di belakang ada Konmom di depan. Ketika Konmom sudah di posisi 1, Viasnanya sudah di depan lagi. Ya, seharusnya ini menjadi lebih mudah dibaca untuk diantisipasi ya oleh Indonesia. Kita akan lihat apakah memang akan jauh lebih kuat saat melakukan blocking nanti. Serve tadi bisa diterima tadi oleh Raka. Oh, baik sekali Rifan, sudah ada di posisi 4 dia. Ya memang rotasi sedang menempatkan Rifan di posisi 4 dan kita lihat Rifan malam ini saya rasa jadi pertandingan terbaiknya dari 3 laga yang sudah dijalani. Lagi-lagi benar-benar langsung ke lantai bolanya tanpa ada pemain Kamboja yang bisa melakukan reaksi. Ya, sudah sepantasnya ya Rifan bermain seperti ini. Benar. Dengan pengalaman dan bukan tidak mungkin musim depan kembali main di luar. Betul. Oh, masih kembali lagi bolanya. Kesempatan untuk menyerang kali ini. Doni Haryono. Semakin bertambah angka bagi Indonesia. Ya, memang harus terus bermain secara agresif ya, mengambil sebanyak mungkin poin untuk bisa mengintimidasi permainan dari sistem pelatih ini. Saya rasa impact-nya cukup besar ya. Benar. 19-15. Fahri. Oh, masih terlalu lemah tadi serve-nya. Bomkon masih bisa dilambungkan. Dio, back attack. Oh, Fahri tadi yang kemudian muncul kembali menjadi senjata untuk memberikan poin bagi Indonesia. Ya memang kalau based on performance ya, ini 3 hitter terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Dan memang meskipun Fahri jadi nama debutan, tetapi kalau kita lihat performanya dalam 4 bulan terakhir, dia salah satu yang terbaik Indonesia saat ini. Ya, kualitasnya juga mampu mengantarkan timnya Lavani menjadi juara ya. Dan pertama kali, Fahri menjadi juara. Receive yang baik dari Fahri. Dio mengirimkannya ke sisi kiri dan Doni ada di sana. Kembali mencetak poin bagi Indonesia. Ya kita lihat setidaknya ada pendukung Indonesia. Hampir selalu ada di semua gor ya kalau supporter Indonesia. Tetapi memang yang menarik adalah Kamboja pun cukup mengemari voli ternyata. Dan memang kalau kita lihat FIVB pun kali ini mulai fokus untuk mengembangkan voli-voli di negara-negara Asia Tenggara. Ya, kalau kita bicara soal voli, tapi memang level Indonesia seharusnya sudah lebih meningkat ya di level Asia. Karena kalau kita bicara SEA Games sendiri, kita sudah 11 kali juara ya Reza ya. Dan 2 kali event terakhir pun di SEA Games kita menjadi juara. Tentu memang ada target untuk kembali mendapatkan medali emas di SEA Games kali ini. Dan memang target tersebut harus dicapai agar kemudian Indonesia juga dikirimkan nantinya di Asian Games yang digelar di Tiongkok. Oh, receive yang baik dari Raka. Bola quick dari Hendra. Masih terus bergulir poin untuk Indonesia. Ketika hilang 1 angka, Indonesia dengan cepat kemudian mengambil poin. Ini yang membuat Kamboja tidak banyak bergerak dari perolehan angka yang mereka punya. Dan memang sekali lagi dimudahkan dengan serve dari para pemain Kamboja yang saya rasa tidak terlalu menyulitkan ya. Hendra, kemudian juga Nanda bisa mendapatkan banyak bola-bola quick karena dia pun punya banyak variasi. Betul.
Hendra dengan serve. Masih bisa ditahan tadi. Datang Kamboja dengan serangannya. Oh, menukik tadi Momkon. Ya, Spike-nya. Sulit ini memang untuk dihentikan. ketika sudah mulai dibaca di posisi 4, memang harus ada adjustment juga dari Kamboja. Kita lihat kayak ini dia berpindah ke posisi 2, di mana memang hanya ada Doni tadi yang berjaga. Ya, passing yang baik tadi dari Canaro, setter milik Kamboja. Serve dari Kamboja. Lakukan kesalahan, membuang angka Momkon. Sehingga poin melakukan serve untuk Indonesia. Kita lihat 2 angka lagi tentunya. Oh, ditahan tadi oleh Momkon. Canaro, back attack. Momkon lagi-lagi menjadi penyumbang angka bagi Kamboja. Nah, ini dia para pendukung Kamboja yang agak sedikit kecewa tentu melihat set pertama ini. Agak berbeda sebenarnya dibandingkan dengan ketika tadi memulai pertandingan. Kita mendengarkan sangat berisik stadion ini, tetapi perlahan memang mulai duduk para fans dari Kamboja. Serve kali ini untuk Kamboja. Masih mencoba melakukan perlawanan. Bisa di-receive tadi oleh Fahri. Raka menerbangkannya ke depan. Doni mencari kesempatan dan sudah jadi poin. Bolanya sudah keluar tadi dari blocking yang dilakukan oleh Kamboja dan set poin untuk Indonesia. Ya, cukup jauh. Ada setidaknya 6 kesempatan set poin bagi Indonesia dan kita sekali lagi melihat kualitas yang dimiliki oleh Doni dan juga Rifan. Inilah gunanya bermain di luar negeri untuk bisa mengukur bagaimana kemampuan yang sudah dimiliki dan kemudian bisa lebih banyak lagi variasi yang mereka miliki. 1 angka untuk menyelesaikan set pertama ini bagi Indonesia. Doni yang melakukan serve. Oh, tajam bolanya. Oh, blocking yang baik dari Nanda. Kita lihat sempurna dia menciptakan benteng di depan net tadi untuk mengambil poin yang dibutuhkan bagi Indonesia untuk mengunci set pertama. Kita saksikan kembali, Reza. Ya. Apik sekali timing dari Nanda. Dan kita lihat jangkauan blok dari Nanda ya, benar-benar memayungi striker lawan sehingga tidak bisa melewati Nanda tadi. Ya, set pertama diambil oleh Indonesia. Tentu saja ini memberikan kepuasan bagi para pendukung Indonesia yang juga hadir untuk bisa mengunci kemenangan 1-0, 25-18. Kita akan segera bergerak ke set kedua setelah ini. Tidak siap defense di belakang tadi sehingga sulit untuk mengantisipasi spike yang dikirimkan oleh Momkon. Ya, lagi-lagi memang hanya 2 nama ya yang terus tampil konsisten bagi Kamboja, Konmom dan juga Feasna. Kali ini mulai ada variasi dari posisi 2. Momkon dengan serve. Bisa diterima tadi oleh Fahri. Bola melambung. Doni masih terus meledak-ledak di posisi 4 untuk memberikan angka bagi Indonesia. Ya, memang situasi leading ini harus terus dijaga, bahkan harus bisa mengambil jarak poin yang cukup besar agar bisa mengganggu konsentrasi para pemain Kamboja. Dan memang kalau kita lihat Indonesia pun di awal set kedua ini tentu harus tetap dipertahankan. Lagi-lagi kita tidak boleh memilih lawan di fase semifinal, meskipun memang Vietnam yang masuk ke final di SEA Games tahun lalu, tapi kita harus siap menghadapi siapapun. Oh, serve yang baik dari Rifan. Bahaya ini serangan dari Feasna. Tidak mampu di-receive dengan apik tadi oleh Rifan. Ya, lagi-lagi Feasna. Momkon, Feasna. Antara 2 itu saja udah. Ketika sekarang Kon sedang ada di belakang ya. Tadi setelah melakukan serve, kali ini Feasna yang akan menjadi poin getter utama bagi Kamboja. Nah, jauh lebih ketat di awal set kedua ini. Serve bagi Kamboja. Bolanya masih bisa diterima dengan mudah. Dio mencari ke Rifan Nurbulki. Oh, spike dari Rifan kali ini memang masih belum bisa dibendung oleh Kamboja. Ya, Rifan juga terus konsisten sepanjang pertandingan. Dia benar-benar menikmati pertandingan dan kita lihat benar-benar di ujung di posisi 1. Ya, salah perhitungan tadi setter dari Kamboja. Langsung meminta maaf tadi ya Canaro. Serve tadi dari Doni cukup baik. Bola dilambungkan ke depan. Oh, Fahri dengan sedikit saja dorongan. Ya, wasit masih agak bingung. Kita juga bingung ya. Apakah tadi ada net fault? Karena dalam kondisi yang cukup cepat Fahri melompat dan melakukan sedikit dorongan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat angkanya sudah diberikan untuk kepada Indonesia. Artinya wasit menganggap bola hanya menyentuh net tanpa menyentuh tangan dari Fahri. Dan kali ini akan coba di-challenge oleh pelatih dari Kamboja, Lee Jun. Apakah ada block touch tadi dari Fahri? Ya, ini dia, kita lihat. Ya, tampaknya memang menyentuh bibir net dan kemudian keluar lapangan ya. Iya. Tidak mengenai tangan Fahri jadi ya. Benar, tapi kita tunggu tentunya dari angle video review. Ini dia. Ternyata ada sentuhan. Iya. Dan poinnya diberikan untuk Kamboja. Ya, karena tadi memang pantulan bolanya keluar lapangan ya. Jadi
Ya, Kali ini poin kembali imbang. Ya, sangat disayangkan kesempatan untuk memperlebar jarak tadi buat kembali bersemangat supporter dari Kamboja, karena jauh lebih melawan ya kali ini di set kedua Kamboja. Sarun Pin receive tadi, Dio back attack, Doni yang menghadirkan sebuah serangan yang berbahaya tadi. Ya, lagi-lagi dengan serve yang mudah untuk diterima. Kita lihat sinkronisasi serangan dari Indonesia. Ada 4 pemain yang bersiap untuk melakukan serangan. Tentu ini menyulitkan. Karena bloker kan maksimal hanya 3. Tapi Betul. yang menyerang 4. Jadi pembagiannya pun mereka bingung tadi. Ya, itulah yang kemudian membuat defense mereka bisa ditembus ya. Receive yang baik tadi dari Kamboja. Chanaru, Piasna, tapi bisa diblok tadi sebenarnya. Namun sayang bolanya keluar ya. Bolanya ada di antara Hendra dengan net ya. Tadi ketika jatuh sedikit terlambat tadi Hendra untuk bisa bergeser sehingga dia masih di bawah tadi ketika ada spike silang dari Piasna. Ya, tidak cukup rapat Dio dan juga Hendra. Dan kita lihat sekarang Piasna sudah di belakang. Ini artinya sekarang Mon Kesempatan. lagi yang mendapatkan banyak bola dari setter. Oh, Fari. Apik. Lompatan dan spike yang tepat tadi dari Fari. Ya, kali ini gantian. Kita lihat Moen Nimul yang justru terlambat untuk bisa bergeser sehingga blok dari Kamboja pun tidak sempurna. Ya, di set kedua ini sepertinya cukup sulit ya bagi Indonesia untuk menjauh dalam perolehan angka, Ya, Reza. harus bisa lebih solid lagi dalam melakukan blok tentunya agar bisa mendapatkan poin beruntun. Masih melambung dan kita lihat blocking yang sempurna dari Hendra. Ya, ini salah satu pemuda yang begitu istimewa, pemain asal rekan Hulu Riau yang terus bersinar. Kita lihat kali ini dia mampu melakukan timing block yang begitu sempurna. Ya, statusnya juga juara ya di kompetisi Dan domestik. sebenarnya baru tahun ini menjadi pemain reguler tapi langsung juara, langsung menjadi best blocker. Sebuah serve tadi ditahan oleh Momkun. Kamboja datang menyerang. Ditahan tadi dengan sebuah blok dari Hendra. Masih melambung. Momkun. Masih bisa di-receive tadi oleh Raka. Riva Nurmulki. Jangan main-main dengan pemain yang satu ini dari Ya. posisi kedua. Dan memang defense Indonesia seperti yang kita bahas, jika ingin mendapatkan poin beruntun harus bisa lebih solid lagi. Kali ini blok mulai rapat dan tadi ada sebuah dik yang dilakukan oleh Fareza Raka memulai serangan yang dibangun oleh Indonesia. Ya, Hendra kali ini sempurna dalam blocking yang ia lakukan dan ini menciptakan rasa frustasi bagi Kamboja dan kesempatan untuk setup serangan menjadi milik Indonesia dituntaskan dengan baik tadi. Dio gagal menyeberang serve-nya. Ya, ini sebenarnya cukup jarang kita lihat pada malam hari ini. Tapi ada kesalahan serve kayaknya dari Dio yang mencoba untuk melakukan float serve yang rapat dengan net. Sayangnya kali ini bolanya belum melewatinya tapi sudah sedikit turun. Momkun serve keluar jauh. Oh, kita lihat Nimul Mon tadi ya yang melakukan serve. Dan kita lihat hanya Konmom ya yang melakukan jump serve attack. Sisanya para pemain Kamboja justru hanya melakukan floating serve yang juga tidak terlalu merepotkan. Ya, ini yang memudahkan Indonesia untuk setup serangan berkali-kali ya. Sehingga hampir selalu bola keduanya ada di posisi 3. Yang saat itu. Serve kembali kita lihat dilakukan oleh Indonesia dan akan diambil oleh Fari Septian Putra Tama. Fari kencang tadi bolanya tapi masih bisa diterima. Chanaru back attack. Tidak bisa dihindari. Piasna memberikan opsi yang berbeda tadi. Ya, kita lihat secara attack ya sebenarnya Kamboja pun tidak buruk. Serangan-serangan dari Piasna, Konmon juga bisa berjalan dengan baik. Setter mereka juga saya rasa sejauh ini bermain cukup baik. Son Chanaro tinggal bagaimana defense yang memang masih mudah ditembus oleh Indonesia. Receive dari Raka. Dio dan kita lihat Doni coba memanfaatkan umpan dengan baik. Ya, ini situasi yang unik ya. Outside hitter justru tertarik dengan pergerakan dari quicker. Ya. Sehingga kalau kita lihat tadi Doni Haryono bisa dengan leluasa karena Pin Sarun sudah lebih dulu bergeser ke posisi 3 tadi. Ya, situasinya ini sudah kembali seperti yang kita saksikan di set pertama ini, Reza. Ya. Mulai menjauh di pertengahan set. Chanaru. Oh, Momkun masih bisa diblok tadi. Oh, masih melambung. Dan kita lihat masih diselamatkan. Dio menerbangkannya. Doni Haryono. Kita lihat dalam situasi kepanikan Indonesia masih bisa mengatasinya dengan tenang. Ya, luar biasa. Kita lihat bagaimana pembagian peran ya. Lagi-lagi para pemain harus siap di segala situasi. Dan tadi ketika situasi Dio yang mendapatkan bola pertama, siapa pemain yang memberikan umpan sudah terjalin komunikasinya. Sehingga Hendra pun tadi bisa memberikan umpan dengan baik kepada Doni. Ya,
semakin nyaman tentu saja dengan leading Indonesia 11-6 atas Kamboja. Setelah tadi di set pertama mampu mengambil kemenangan 25-18. Tentu saja konsistensi permainan diperlihatkan sampai sejauh ini. Kita lihat ini dia, ada komunikasi antara Rifan dan juga Doni, dua pemain yang kali ini tampil dalam performa terbaiknya. Hendra serve, bola ditahan tadi oleh Feasna. Oh! Sebuah kombinasi permainan serangan yang apik tadi ya, dieksekusi oleh Ratanakpol. Ya, ini kombinasi pertama, bola quick cepat tadi. Kita lihat dari Paul Ratanak dan bisa langsung mendapatkan poin. Tampaknya memang setelah time out ada instruksi untuk kali ini mencoba lebih banyak melakukan bola-bola quick. Oh, serve yang kuat tadi ditahan oleh Doni. Dio, Rifan, terbaca bola flashingnya. Nanda, Rifan Nurmulki masih bisa menebus setelah tadi sempat digagalkan bola flashingnya. Ada kredit lagi-lagi bagi Fareza Raka yang melakukan cover spike dengan sangat baik. Dan kita lihat Rifan tanpa ancang-ancang, powernya tetap sangat keras. Kuat sekali tadi. Hanya sedikit dorongan, tapi kita lihat bagaimana kekuatan dari tangan Rifan Nurmulki yang kali ini melakukan serve untuk Indonesia. Rifan, lalu memanjang tadi, bola tajam dari serve, attacking serve dari Rifan Nurmulki. Pengamatan yang baik kali dari Kamboja. Ya, dilepas tadi ya oleh libero mereka, Ya, Sofandara. ya hampir ingin berteriak lagi pada supporter Indonesia, tetapi ternyata bolanya keluar. Ya memang kalau Rifan yang sudah melakukan serve dan juga Fahri, persentase untuk berhasilnya cukup besar ya. Nanda, Rifan, oh jelas mendarat dengan mulus tadi, spike lurus. Dapat acungan jempol. Dapat acungan jempol. Saya rasa ini bukan hanya kepada Rifan, tetapi juga kepada Hernanda Zulfi. Ya. Karena ketika tadi ada bola kedua yang tidak mengarah ke Dio, Nanda pun melakukan komunikasi. Saya saja yang melakukan umpan dan dia melakukannya dengan sangat baik tadi. Ya, kita melihat bahwa chemistry-nya sudah terjalin dengan baik kali ini. Karena dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya semakin matang tentu komunikasi yang dibangun. Doni nyaris tadi beruntung dia untuk bisa mendapatkan ace, tapi bolanya masih mantul di bibirnya dan keluar. Ya, ini kalau di bagian lapangan tentu pemain Kamboja pun sudah tidak bisa apa-apa ya. Ini sudah mati langkah tadi ya. Kali ini ada pergantian dari Kamboja. Dinsiden masuk. Ini kita akan tunggu apakah hanya menjadi serve spesialis atau nanti ketika laga berlanjut pun dia tetap di lapangan. Ya, bahaya ini kalau Dinsiden sudah masuk, jangan sampai ada insiden ya. Ya, tidak kita harapkan tentunya. Serve, Ya. nyangkut bolanya. Memang tugasnya berat ya. Ya. Ini tugas yang berat. Pemain menjadi spesialis serve, tetapi situasinya dia belum panas. Dia baru pertama kali masuk di laga ini dan kita lihat dari cara dia mengambil ancang-ancang pun sudah tidak meyakinkan. Tadi selain bolanya menyangkut net, kakinya pun saya rasa tadi sedikit menginjak garis. Ya, tapi kita memang sering melihat juga ya Reza, dalam permainan voli pemain dimasukkan hanya untuk mengambil serve ya. Oh, sebuah ace dari Nanda. Ace pertama hari ini. Dan memang Nanda Zulfi jadi salah satu middle blocker yang cukup jarang di Indonesia, middle blocker yang juga bisa melakukan jump serve attack keras. Ini yang membuat Nanda pun ketika bermain di SEA Games Vietnam tahun lalu, setelah SEA Games dia tetap bertahan di Vietnam karena direkrut oleh tim Vietnam saat itu. Nanda, serve berikutnya masih bisa diterima. Kanaro, Nanda masih bisa menyelamatkannya. Bola diterbangkan dan kita lihat Rifan menjadi jawaban. Banyak senyum bagi Indonesia. Begitu juga dengan para supporter yang ada di sana. Ya. Penampilan yang begitu apik dipertampilkan oleh Rifan Nurmulki pada malam hari ini. Lagi-lagi ke arah posisi 1. Posisi yang memang membuat lawan juga ragu-ragu dalam mengambil bola. Lanjutkan tugasnya Hernanda Zulfi. Namun masih bisa ditahan tadi bola serve-nya. Biasna, memang mematikan tadi spike-nya. Ya. Menukik bolanya ke bawah. Ini sesuatu yang juga jarang terlihat di laga ini, sebuah boom spike dari Kamboja dan memang Feasna meskipun timnya masih tertinggal jadi salah satu performer terbaik dari Kamboja malam hari ini. Ya, berpindah kali ini serve kepada Kamboja yang masih punya tugas untuk mengejar 6 poin. Feasna dengan serve-nya bisa ditahan tadi oleh Raka. Oh, bola quick tadi dari Hendra. Sayangnya tidak semulus seperti yang ia bayangkan. Ya memang dari body shape-nya ya tadi sudah mengarah ke sisi luar sehingga ketika quick silang ke belakang oleh Hendra pun bolanya justru keluar lapangan. Ya, tidak boleh lengah, sudah 2 poin hilang secara beruntun, harus kembali menatap konsentrasinya Indonesia. Feasna mengambil serve. Tahan tadi oleh Raka. Dio
Oh, keras sekali Fahri. Bunyinya sampai Ya. terdengar ke sini ya. Beda ya bunyinya ya. Dan meskipun tadi ada protes dari pemain Kamboja, Son Chanaro, karena Fahri menyentuh net ketika turun, tapi bolanya memang sudah mati lebih dulu. Betul. Sebelum Fahri tadi menyentuh net. Ya, coba di challenge memang ada sentuhan dari Fahri, tapi Bolanya wasit jatuh menganggap terlebih bolanya dahulu. sudah mati ketika Fahri tadi menyentuh net. Ya, kita lihat sedang ada komunikasi kali ini dengan wasit. Apakah memang challenge ini akan, ya ini dia. Ya, tapi kalau dari angle kamera ini memang tidak terlihat bolanya Betul. sudah menyentuh lantai ya. Ya, kemudian tadi Chanaro juga sempat menyentuh net ya ketika dia turun. Kita tunggu seperti apa keputusannya, apakah memang poinnya akan tetap menjadi milik Indonesia. Ya, kalau kita lihat tadi wasit pinggir lapangan ya, dan wasit utama memang bilang bolanya sudah ke lantai ketika tadi Fahri menyentuh net. Karena Fahri pun tidak langsung menyentuh net, dia sempat beberapa detik menahan lajunya agar tidak menyentuh net. Ya, ternyata memang sudah dipastikan poin untuk Indonesia. Tadi protes yang coba dilakukan oleh Chanaro, setter dari Kamboja, tidak dikabulkan oleh wasit. Ya. Karena memang sepertinya ini bukan challenge yang bisa ya di challenge, karena tidak ada angle kamera yang bisa melihat net sekaligus jatuhnya bola di mana. Ya, oke, saya jadi agak hilang fokus karena euforia Argentina juara dunia masih ada di sana tadi ya. Oh, antisipasi yang baik sebenarnya sudah dilakukan dengan blocking, double block ya dari Rifan dan juga Hendra, tapi Ya. bolanya melambung keluar tadi. Sayang sekali kita lihat pembacaan spek yang sudah sangat baik, tapi bolanya justru keluar. Tapi setidaknya dengan blok-blok seperti ini juga meruntuhkan mental lawan ya. Mereka seakan terus menghadapi tembok di mana pukulan-pukulan keras mereka terus berpantul kembali ke wilayah permainan sendiri. Agak slip tadi. Raka coba menerbangkannya dan kita lihat receive-nya tadi tidak sempurna. Bolanya slip dari tangan Doni sepertinya. Ya, es pertama bagi Kamboja di laga kali ini, float serve yang kali ini gagal di-receive dengan baik oleh Doni. Ya, ini sedikit lengah ya, sepertinya harus tetap waspada para pemain dari Indonesia. Ya, kembali harus menjaga fokusnya tentu. Sudah angka beruntun diambil oleh Kamboja. Dio. Terlalu lemah tadi dari Rifan. Langsung disambar. Ya, passingnya yang tidak baik tadi dari Kamboja. Ya, memang sepertinya passingnya ke Hendra ya tadi, bukan ke rekannya sendiri. Karena kalau kita lihat umpannya terlalu kencang dan overpass tadi sehingga memudahkan Hendra untuk melakukan sambaran. Ya, memang tadi yang memberikan passing Nimbul Moen, Ya. seorang middle blocker ya. Ini yang tadi kita bahas ya, ketika center tidak bisa melakukan umpan, para pemain lain pun harus siap, dan ini tidak dilakukan oleh Nimul tadi. Fahri masih bisa ditahan tadi bola serve-nya. Terbang bola ke atas. Ada Momkon di sana, ditahan lagi oleh Fahri. Raka mencari Rifan. Bolanya meluncur dengan mulus tadi. Ya, ada adjustment defense yang juga sangat baik dari Indonesia ketika Konmon yang punya spike keras melakukan pukulan. Ada pemain yang melakukan soft block dan Fahri sudah bersiap di baseline tadi. Ya, kita lihat ada Agil Angga, ada Boy Arnes yang juga bisa menjadi pilihan apabila memang butuh rotasi untuk bisa menjaga stamina ya para pemain yang sudah tampil sejauh ini. Ya, ada attack ataupun service line fault kali dari Fahri Septian, meskipun shotnya cukup baik, tapi dia sudah lebih dulu Menjaga menyentuh garis. Ya, sungguh disayangkan, memberikan poin cuma-cuma tentunya bagi Kamboja, tapi bisa dimaklumi kalau Fahri ya. Ya. Karena dia sudah banyak memberikan poin Benar. tadi. Serve dari Kamboja, ditahan tadi oleh Raka. Dio, back attack, dan Fahri tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali mengambil angka. Ya, kembali variasi yang sangat baik. Kita lihat Hendra bergeser di posisi antara 2 dan 3 sehingga posisi Fahri tadi bisa terbebas untuk melakukan back attack. Ya, leluasa dia ya untuk bisa melompat dengan timing yang tepat. Ini dia Fahri Septian. Sepertinya ini tahun yang luar biasa bagi dirinya. Benar. Hendra, Benar menanjak performanya. Chanaro. Bolanya masih melambung. Dan kita lihat berbahaya memang Momkon. Sebuah variasi serangan dari Kamboja. Ternyata bolanya dipindahkan ke posisi 2 ya, Reza. Kita lihat sebuah gerakan yang cukup baik ya dari Son Chanaro, seakan ingin melakukan bola quick, tetapi ternyata umpannya justru ke posisi 2 tadi. Ya, cukup membingungkan tentu bagi blocking para pemain Indonesia. Serve untuk Kamboja. 5 poin yang menjadi jarak. Kencang bolanya, bahkan terlalu kencang sehingga keluar dari Momkon. Ya, kembali ada pergantian dari Kamboja ke ini. Sepertinya tadi setter cadangan ya masuk Bornari, tapi kita akan tunggu menggantikan siapa. Ya.
Itu dia bola yang memanjang ke belakang tadi. Ini dia perubahan yang dimasukkan dengan menghadirkan Bonarid ya untuk menggantikan pergantian setter Canaro. Setter ganti setter di depan. Ini artinya Kamboja juga mencoba memperkuat blok sepertinya. Oh, masih bisa di receive, back attack dari Momkun. Oh, sebuah penyelamatan yang brilian. Fahri menerbangkannya, Rifan. Diblok tadi dengan apik oleh Kamboja, tidak tembus serangan dari Rifan. Ya tampaknya ini blok poin pertama ya dari Kamboja. Dari 2 set yang sudah berlangsung, Paul Ratanak bloknya sangat baik tadi timingnya. Ya, semakin mendekat tentunya Kamboja. Ini tidak boleh dibiarkan. Karena kita tahu bahwa jika semakin merajalela maka akan cukup berbahaya bagi Indonesia. Rifan menebus kesalahannya. Kali ini ia langsung lagi ambil poin. Ya, dan ternyata Bonarid masuk ketika setter ada di posisi belakang ya. Tampaknya yang coba diperbaiki juga adalah receive dari Kamboja, meskipun kali ini gagal mereka menahan laju spike dari Rifan. Ya, tidak mudah ya untuk menghentikan hitter-hitter Indonesia yang punya power yang dahsyat. Serve kali ini dari Doni Haryono. Baik sekali tapi masih bisa ditahan. Narit ke depan. Piasna, masih bisa ditahan. Raka sudah terlambat tampaknya untuk kembali diselamatkan, tapi effort yang baik tadi. Benar, ada percobaan dari Raka untuk tetap mengejar bola meskipun bolanya sudah menjauh dari lapangan. Usaha sepertinya tentu juga harus kita apresiasi meskipun tadi upaya dari Raka masih belum sempurna. Karena bagaimanapun tetap harus berjuang semaksimal mungkin dulu ya. Serve untuk Kamboja. Oh, bolanya sempat menggelinding. Dan ini dia kepiawaian dari Dio yang belum muncul di ajang SEA Games. Kali ini kita lihat. Benar, untuk pertama kalinya di laga ini ya Dio melakukan dam, dan ini terlihat mudah. Tapi eksekusinya harus benar-benar sempurna. Kita lihat bagaimana Dio tadi sedikit melirik dulu ke belakang apakah ada blocker atau tidak. Baru kemudian ketika tidak ada blocker, dia melakukan dam. Ya, harus jeli membaca situasi ya. Bola diterbangkan ke depan. Piasna tidak berbahaya. Kesempatan kali ini untuk menyerang bagi Indonesia. Rifan yang dituju. Oh, masih dikembalikan. Dan kita lihat Hendra langsung mengambilnya untuk mengantar Indonesia ke set point di set kedua 24-17 Reza. Ya, ini Hendra lebih seperti bermain basket ya. Kita lihat seperti melakukan layup kemudian tidak masuk dan kemudian kembali mengambil rebound tadi. Ini dia. Satu angka untuk membawa Indonesia memimpin 2-0 dan Nanda yang melakukan serve. Sudah lakukan 1 S di pertandingan kali ini. Nanda Zulfi. Oh, masih bisa dihentikan bolanya. Back attack. Dan kita lihat upaya tadi dari Dinsiden. Ya, Dinsiden ini memang opposite hitter murni yang dimiliki oleh Kamboja. Berbeda tipenya dengan Pinsarun yang sebenarnya merupakan pemain yang juga bisa bermain dengan posisi middle blocker. Jadi Dinsiden tampaknya juga memberikan opsi serangan bagi Kamboja. Ya, warnanya menjadi sedikit berbeda. Karena jadi ada 3 hitter ya yang bisa menyerang. Betul. Oh, serve yang kuat tadi dari Piasna bisa dihentikan dan Hendra. Bolanya keluar. Ya, kita akan tunggu tampaknya sebelum bola keluar ya tadi. Sepertinya double touch tadi yang dilihat oleh wasit. Kita lihat kembali, ini dia. Ya, bolanya sudah harusnya di dalam bolanya. Bolanya memang di dalam kita lihat, tapi ada foul tadi seperti yang dilihat oleh wasit. Mungkin ketika Dio tadi ya memberikan set dianggap melakukan double. Ya, belum selesai. Piasna. Ace. Sebuah intimidasi dilakukan dengan sempurna oleh Kamboja yang tampaknya tidak ingin menyerah walaupun Indonesia yang membutuhkan 1 angka lagi. Kita lihat, tidak siap kali ini Hendra. Memang bola-bola seperti ini sangat sulit ya untuk bisa di receive, dan memang itu juga yang sebenarnya membuat akhirnya Jeff Jang ditarik ke timnas Indonesia ya. Piasna masih dalam 1 serve, dia memberikan angka beruntun tadi untuk Kamboja dan ini harus segera dihentikan. Bisa di receive. Kemudian datang serangan lagi dari Kamboja. Kita lihat. Lengah kali ini defender Indonesia, terlihat sangat mudah untuk ditembus. Para pemain dari Indonesia tampaknya terlalu dalam ya dalam bersiap melakukan receive, padahal Piasna pun sudah melakukan serve yang seperti ini di percobaan sebelumnya. Ya, ini moodnya harus segera diubah ya. Bonarid tadi setter dari Kamboja yang menambahkan angka.
Ya, sudah 3 angka yang menjadi selisih. Kita lihat Dio ya dengan gestur mencoba untuk memenangkan rekan-rekannya. Dan kita lihat Boy nampaknya kali ini masuk untuk memperkuat receive di belakang menggantikan Doni. Yasna di receive tadi oleh Raka. Dio ke depan pada Fahri. Selesai sudah set kedua ini dengan kemenangan lainnya bagi Indonesia setelah Fahri Septian Putratama mampu menaklukkan poin terakhir dengan spike-nya dari posisi 4. Ini dia. Baik sekali. Ya, dan kita lihat juga Boy meskipun belum melakukan sentuhan dengan bola ya, tetapi dia tetap menjadi opsi untuk memperkuat receive bagi Indonesia. Ya, 25-21, 2-0 dalam skor besar. Kita akan lihat tentunya apakah bisa berakhir di set ketiga. Dengan liga yang mainnya mungkin seminggu hanya 2 atau 3 kali. Ya, kita lihat bagaimana set ketiga dimulai dengan serve dari Indonesia. Ada Fahri Septian Putratama, kencang bolanya. Dimulai dengan sempurna tadi. Ace lagi dari Fahri. Ya, sudah 4 dari 3 set yang berlangsung dan kita lihat memang tidak siap tadi pemain Kamboja. Oh, Son Heng. ada Farhan Halim di dalam lapangan. Ya, ada Kalau kita perubahan. lihat. Memang lagi-lagi harus dicoba ketika menghadapi lawan yang lebih tangguh ya. Oh, mudah mendarat dengan baik. 2 ace beruntun. Banyak senyum dari sisi Indonesia. Kita lihat tampaknya Farhan ini masuk untuk menggantikan Doni nih. Benar, masuk menggantikan Doni. Dan kali ini dengan teknik yang berbeda. Kita lihat serve dari Fahri hanya diputar tadi bolanya dan jatuh di wilayah yang kosong. 2-0. Lagi Fahri. Kencang sekali bolanya. Bernarit. Blocking tadi memindahkan arah bola. Ya, kalau kita lihat di set yang ketiga justru Kamboja yang tampaknya kali ini justru sudah seperti melepas pertandingan ya. Ada banyak sekali pemain cadangan, ada banyak sekali pergantian pemain-pemain yang masuk dari bench. Ada Din Siden, ada Bornarit, Son Heng. Bornarit serve diterima tadi oleh Raka. Dio, Farhan Halim. Kembali lagi blocking yang baik sekali tadi dilakukan oleh Din Siden. Hilang sudah keuntungan dari 2 ace yang dipunya yang diciptakan oleh Fahri. Masih belum panas, nampaknya kali ini Farhan serangan pertamanya di laga ini masih belum bisa berbuah poin. Menarik serve, receive dari Raka. Farhan Halim, ini dia membutuhkan poin untuk bisa kemudian memanaskan mesin permainannya. Memang ini tipe pemain yang semakin lama pertandingan akan semakin panas, Farhan Halim. Dan tadi kita lihat juga ada sebuah set satu tangan ya dari Dio Zulfikri yang membuat akhirnya Farhan bisa melakukan serangan dengan nyaman. Hendra kali ini akan melakukan serve. Keunggulan 3-2 untuk Indonesia di set ketiga. Good serve. Sepertinya jatuh ya, di dalam. Betul. Ace dari Hendra. Jadi 2 middle blocker timnas Indonesia yang berasal dari Lavani memang punya kualitas float serve yang sangat baik ya. Kita lihat kali ini penempatannya benar-benar di atas garis. Dan lagi-lagi pengamatan yang kurang baik dari Son Heng. Ini sudah kedua kalinya serve diarahkan kepada dia. Masih Hendra dengan serve, ditahan tadi. Serangan dari Kamboja dan kita lihat Din Siden yang kali ini menjadi pengumpul angka setelah tidak ada Fiasna, kemudian juga tidak ada Monkun ya. Ya, kayak Din Siden tampaknya mendapatkan kepercayaan dari Coach Lee Jun untuk bisa menjadi pendulang poin utama bagi Kamboja. Serve untuk Son Heng kali ini dari Kamboja. Baik serve yang ditahan tadi oleh Raka. Dio mengarahkan yang pada Farhan. Poin ditambahkan. Semakin percaya diri tentu ketika Farhan sudah memberikan angka. Ya, dan kita tentu akan menunggu ketika Farhan Halim nanti ada di posisi 1 melakukan serve ya, karena dia juga salah satu pemain dengan serve terbaik di Indonesia saat ini. Rifa Nurmulki tahan tadi oleh Heng. Bola terbangkan oleh Bornarit. Terbuka sekali. Posisi 6 tadi dari Indonesia. Agak sedikit terlalu ke belakang ya. Fahri ya. Cover block ya tadi dari para pemain Indonesia memang cukup jauh. Dan ini jadi poin pertama tampaknya bagi Moon Meng Lai yang juga baru masuk di set ketiga. Receive, agak sedikit slip. Fahri menerbangkannya ke depan. Rifa Nurmulki tidak berbahaya. Kamboja menyerang. Kita lihat agak sedikit hilang keseimbangan tadi di insiden. Sepertinya agak licin tadi lapangan. Dan memang ini ada kecerdikan juga dari Rifan
meskipun bolanya sudah tidak bisa menyerang, tapi Rifan mengarahkannya kepada setter, sehingga tadi bola kedua terpaksa harus diberikan oleh middle blocker, dan kita lihat umpannya pun tidak baik tadi. Ya, tidak pas ya. Ya, terlalu melebar dan memang sudutnya sudah tidak memungkinkan untuk menyeberang. Oh ini dia, Farhan masih bisa diterbangkan, berbahaya, keluar bolanya. Poin untuk Indonesia masih terus bertambah. Lihat adanya Rifan, Farhan Halim, kemudian juga Fahri. Ini menakutkan ya, Benar. hitter Indonesia. Dan kembali kita lihat Farhan ya, terus menekan lewat serve. Ini pemain yang serve-nya disamakan dengan pemain asal Rusia, Dmitry Volkov. Nyangkut kali ini. Masih belum bisa menyeberang. Tidaknya sudah berupaya Farhan Halim. Itu dia, bolanya lebih dulu turun ya. Tipis sebenarnya, tapi menang dengan 7 net. Berpindah kesempatan kepada Kamboja yang mengambil serve. Ada Dinsiden. Nah, ini memang menjadi tulang punggung kali ini. Juga melakukan kesalahan serupa. Ini beda tapi ya dengan Farhan. Kalau Farhan tadi tekniknya sudah cukup baik, bolanya hampir menyeberang. Tapi kalau di insiden sepertinya memang miss hit tadi, sehingga bolanya pun turun jauh di bawah net. Ya, berpindah kembali kepada Indonesia untuk melakukan serve. Ada Hernanda Zulfi. Baik bola yang datang, tapi masih bisa ditahan. Insiden. Crossfight yang berbahaya itu. Inilah keuntungan ketika punya opposite murni di lapangan, sehingga ada variasi serangan dari posisi 1. Dan ini memang harapan yang diharapkan ketika di insiden masuk ke lapangan. Ya, Rifan gagal tadi untuk menentukan bola yang datang. Meluncur dengan tepat melewatinya. Masih bisa di-receive. Fahri. Ya, ketika tidak ada Farhan, maka ada Fahri. Ya, saya pun kalau jadi pemain Kamboja bingung ya. Setiap kali dia memberikan umpan ini akan ke siapa bolanya. Kita lihat middle blocker terpancing dengan gerakan Hendra, dan tadi ada umpan menyeberang ya kepada Fahri, sehingga Fahri pun terbebas, hanya dijaga oleh 1 blocker. Ya, karena kepada siapapun tetap sama menyeramkannya ya. 96, serve tadi sudah dilakukan oleh Dio. Bola diterbangkan ke depan. Raka masih bisa menyelamatkannya. Rifan ternyata yang mengambil. Ada Ya, banyak ini tipuan di sana. kita lihat benar-benar mati langkah ya. 6 pemain dari Kamboja semuanya akan mengira yang melawan serangan adalah Fahri. Tetapi kita lihat justru Rifan terbebas. Ini tentu hal yang sangat mudah bagi Rifan ketika menyerang tanpa ada blocker. Dio masih melanjutkan serve. Masih bisa diterima tadi. Bonarit. Bola quick, cepat. Masih melambung. Harus disambar, dan kita lihat masih bisa ditahan. Lambung kembali serangan dari Kamboja. Dinsiden ditahan oleh Dio. Raka mencari Rifan, dan kita lihat dieksekusi dengan brilian. Ya, kualitas yang bukan kaleng-kaleng sekali dari Rifan Nurmulki. Bolanya sudah sangat sulit. Para pemain Kamboja pun sebenarnya sudah siap melakukan blok, tapi dia masih bisa menunggu sedikit di udara, menunggu bloker lawan turun, baru dia memukul bola. Ya, ini pengalaman ini Ya, yang bicara. ini harus ribuan atau mungkin puluhan ribu kali lawan pukulan seperti ini baru. Ya, harus menyimpan tenaga karena Thailand yang akan menjadi lawan sebagai juara grup B jika memang situasi ini tidak berubah. Bonarit, back attack. Kuat sekali tapi masih bisa diselamatkan. Back attack balasan, dan Farhan Halim. Gak ada obatnya ini. Ya, apotek lagi tutup sudah di Kamboja ya. Luar biasa, kita lihat transisi. Ini yang kita bisa lihat dari Indonesia. Bola pertamanya sebenarnya kepada Dio. Tetapi Raka juga memberikan umpan yang sangat baik. Ini dari libero ke back attack bukan tugas yang mudah sebenarnya. Betul. Ya, timing, kemudian juga kita lihat tadi bagaimana keputusan dari Farhan Halim dengan cepat muncul. Bola masih melambung. Kamboja kembali menyerang. Insiden, tidak ada serangan di sana. Free ball. Raka menerbangkan bola. Ada Rifan. Masih selamat. Masih bisa melambung bolanya. Dan blok poin dari Hendra Kurniawan. Ya, Hendra benar-benar tampil baik. Ketika pertama kali nama skuad Indonesia muncul, sebenarnya banyak yang mengira 3 nama yang akan memperebutkan tempat middle blocker utama, Malizi, Juda atau Nanda. Tetapi ternyata kali ini Hendra yang dipercaya oleh Jiang Yi. 13-6. Sudah dimasukkan kembali. Momkun. Ya, tampaknya sudah terlalu jauh ya tertinggalnya, dan kalau tertinggal lebih jauh lagi tentu akan berpengaruh pada mental mereka. Momkun mencoba menyerang tapi ada blok poin lainnya dari Hendra. Ya, back to back block dari Hendra Kurniawan, pemuda asal Rokan Hulu, jadi salah satu pemain termuda di skuad
Indonesia saat ini. Ya, sudah mulai kesal tadi kita lihat Sofan Dara, libero dari Kamboja. Oh, Ya, ini bisa dibilang sudah kena mental ya, karena bola serve-nya sudah tidak terlalu menyerang, tetapi kemudian justru ada salah penerimaan bola. Ya, kalau sudah kena mental gini harusnya juga cari dokter, tapi juga tutup juga rupanya dokter di sana. Ini kita lihat ya. Bahaya memang kali ini kita lihat Indonesia semakin menjauh. Makin merajalela. Bonarit passing, back attack. Kali ini baik sekali ya. Setup serangan yang dilakukan oleh Kamboja dan dieksekusi oleh Meng Lai. Ya, Tuan Meng Lai mendapatkan poin keduanya pada malam hari ini, dan memang Meng Lai jadi satu dari 3 pemain baru di timnas Kamboja di SEA Games ini dibandingkan dengan SEA Games sebelumnya. Paniet serve keluar. Tidak cukup akurat tadi serve dari Paniet Paul. Ya, ini dimasukkan sebenarnya untuk mengambil serve tadi. Ya. Dan kita lihat juga ini jadi keunggulan terbesar Indonesia ya sejauh ini. Sudah unggul 9 poin. Dan baru 1 putaran sepertinya. Oh! Pari. Wah, tidak jadi ace. Farhan menerbangkannya. Dio dan Pak Ripan Nurmulki. Tidak menyeberang ya tadi. Bolanya memang terlalu rendah tadi, sehingga Rifan juga kesulitan untuk menyeberangkan. Ya, ingat Indonesia. Oh, ternyata menyentuh antena tadi. Ya, sehingga jadi angka bagi Kamboja. Tidak boleh overconfidence juga dalam situasi ini. Lengah sedikit saja akan jadi bahaya. Farhan Alim. Bolanya menukik. Benar. Sangat tajam kita lihat prospek yang oleh Farhan Halim tadi. Dan lagi-lagi bagaimana Farhan ya melihat lebih dulu arah pertahanan lawan, baru kemudian mencari angle yang tepat. Ini yang membuat speknya pun tidak tertahankan. Ya, Farhan, Rifan dan juga Fahri dimanjakan dengan setup yang sangat baik ya dari Dio. Ya, padahal kita tahu di awal SEA Games Nizar. utamanya Nizar. Tapi kayaknya Dio yang lebih banyak dipercaya oleh Jiang Ji. Ya, karena kabarnya sempat mengalami masalah di ankle-nya ya setelah Pro Liga berakhir. 9-17. Serve dari Kamboja sudah dilakukan dan ditahan tadi. Kebingungan dalam setup serangan. Reball tentunya dan Kamboja kembali datang. Dua spike dari Meng Lai. Nah, lagi poin ditambahkan oleh Kamboja, membuat setidaknya supporter mereka bisa sedikit tersenyum ya. Benar. Karena memang inilah yang diharapkan ketika datang ke stadion ya, agar bisa bersenang-senang, bukan tambah frustasi. Betul. Masih melambung. Farhan Alim. Bolanya saking cepatnya kita lihat terlambat blocking untuk menahan bola yang datang. Dan saya rasa Jiang Ji pun akan bingung sebenarnya untuk menentukan starting shift nanti di laga semifinal ya. Farhan Alim pun masuk dari bench, mampu tampil istimewa. Dan kayaknya Agil Angga diberikan kepercayaan karena memang jarak keunggulannya sudah cukup jauh. Dan tampaknya ini bukan hanya sekedar pergantian, tapi akan ada strategi yang coba dijalankan. Dimana ada rotasi 1 dan 4. Ini agar di depan ini tetap seorang opposite, sementara itu setternya tetap ada di belakang dan ada 3 opsi serangan di depan. Ya, Rifan ditarik keluar, Nizar kali ini masuk dan langsung akan melakukan serve. Bisa ditahan bolanya. Meng Lai lagi-lagi muncul di posisi 4. Ya, masih belum bisa digagalkan spike dari Meng Lai ini. Ya, Nizar sebenarnya tadi sudah lakukan cover ya di posisi 1, tetapi karena bolanya berbelok arah menyentuh net, akhirnya dia gagal melakukan receive. Sokeang An yang kali ini mengambil serve untuk Kamboja. Bolanya cukup tajam. Nizar mengarahkan kepada Angga. Masih coba dikejar tapi tidak dapat. Ya, sangat jauh tadi bola memantul karena power spike yang lagi-lagi diberikan oleh Agil juga sangat baik. Ini pemain yang sebenarnya posisinya outside hitter, tapi karena hanya ada 1 opposite yang dibawa oleh Jiang Ji, hari ini dia bertugas sebagai opposite hitter menggantikan Rifan. Ya, dengan selisih poin yang cukup jauh tentu saja ini memberikan rasa frustasi yang cukup besar bagi para pemain Kamboja. Indonesia kembali dengan serve tadi. Lihat angka disumbangkan kembali oleh Dinsiden. Ya. Rasanya juga dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Dinsiden, dia juga bisa jadi opsi ya bagi Kamboja di babak semifinal. Masuk lagi dengan adanya opposite murni di lapangan, ini akan memudahkan mereka untuk bisa mendapatkan poin. 12-19. Lihat, kita saksikan perlawanan dari Kamboja. Serve dilakukan, ditahan oleh Farhan. Nizar, Nanda tidak berhasil tadi.
Menglai ditahan oleh Raka dan kita lihat walaupun coba dikejar oleh Fahri itu memang sudah terlambat. Ya, kegigihan yang terus dijaga ya oleh para pemain Indonesia. Meskipun sudah unggul jauh, mereka tidak ingin kehilangan 1 poin pun. Meskipun kali ini Fahri gagal untuk bisa mengejar bola. Ya, tapi kita lihat ya bagaimana upaya maksimal yang coba dilakukan oleh Fahri sebelum bola menyentuh lantai, ia akan terus berlari. Ya. Oh, gagal insiden coba untuk melakukan jump serve tadi yang bolanya gagal menyeberang. 2 kali ya percobaan dari Dinsidan di set ini untuk melakukan serve, dua-duanya juga miss hit. Cukup sibuk kita lihat pelatih Lee Jun dari tepi lapangan. Ya, ini jadi salah satu pelatih yang tentunya setelah laga akan tambah bingung lagi menyiapkan strategi untuk laga semifinal. Bola diterbangkan dan ternyata sudah jadi angka. Double touch tadi ketika Menglai mencoba untuk mengangkat bola. Nanda Zulfi masih akan memainkan perannya dengan serve. Sudah 4 langkah lagi tentu untuk bisa menyelesaikan permainan ini agar bisa menyempurnakan penampilan di fase grup bagi Indonesia. Dan tentu sekali lagi jangan cepat puas ya dengan hasil yang diraih, apapun hasil akhir nanti. Tentu kita juga harus bisa kembali siap untuk menghadapi laga semifinal. Nanda bisa ditahan tadi bolanya. Insiden tidak terlalu berbahaya. Nizar dan ternyata yang muncul adalah Angga. Ya, kita lihat Farhan bergerak coba ambil dari back attack. Fahri ada di posisi 4 tapi ternyata Angga yang diberikan di posisi 2. Banyak yang mengira ketika tidak ada opposite hitter cadangan ya bagi Rifan, yang menjadi opposite cadangan adalah Boy Arnas. Tapi ternyata Agil kali ini juga setiap kali dimainkan di posisi opposite selalu tampil baik. Oh, service line foul itu ini dari Hernanda Zulfi, karena sebelum bola menyangkut pun tadi wasit sudah menunjuk. Ya, memberikan poin gratis tentunya ini dia ya, menginjak garis terlebih dahulu ya. Nanda Zulfi terlalu bersemangat tampaknya jadi ingin buru-buru tampaknya menyelesaikan pertandingan. Oh, receive yang baik dari Raka dan Angga dengan cross spike yang tajam tadi ke posisi 1. Dan ini juga jadi sesuatu yang bisa dieksplor tentunya oleh siapapun pelatih Agil Angga berikutnya. Karena kalau di Surabaya Bintang Samator, tentu Agil Angga tidak akan bermain sebagai opposite. Karena opposite utamanya sudah ada Rifan. Betul. Serve kembali bagi Indonesia. Angga yang kali ini melakukan yang bisa ditahan bola yang datang. Oh, berbahaya tadi Munkun. Raka menerbangkan bola back attack dari Farhan Alim. Dan langsung menjadi poin dan kita lihat match point bagi Indonesia. Ya, ini keuntungan ketika opposite-nya juga biasanya bermain sebagai outside. Jadi dia biasa untuk melakukan receive dan ini terlihat tadi Agil pun dengan nyaman melakukan receive sehingga Indonesia kali ini mendapatkan kesempatan match point. Ya, Rifan kita lihat termenung di tepi lapangan, setidaknya kita lihat kontribusinya maksimal di pertandingan ini. Serve dari Angga gagal menyeberang. Belum selesai di sini tampaknya Reza. Ya, butuh 1 serangan lagi bagi Indonesia untuk bisa menyelesaikan pertandingan. Itu masih tidak boleh lengah sebelum poin ke-25 bisa didapatkan. Masih ada perlawanan dari Kamboja. Receive tadi dilakukan oleh Fahri. Bola diterbangkan. Angga! Masih melebar cross spike-nya. Ya, harus berhati-hati. Agil Angga lakukan 1 kesalahan serve dan kali 1 kesalahan attack. Coba melakukan cross spike ke posisi 1, tapi kali ini terlalu lebar. Ya, tidak cukup tenang sehingga melakukan 2 kesalahan tadi. Kamboja masih melakukan serve di receive tadi oleh Farhan. Nizar. Dan selesai sudah. Fahri yang menyelesaikannya dengan sebuah spike yang menakutkan tadi yang ia hadirkan ketika ia melompat di posisi keempat untuk menyudahi permainan di set ketiga ini dengan perolehan angka 25-16, tentu saja melengkapi kemenangan 3-0. Ya, dan Fahri ini tipe clutch player ya, sangat sering dia menciptakan poin ke-25 bagi timnya. Dan kembali kita lihat serangan yang begitu baik dari Fahri Septian. Tentu rasanya dengan penampilannya hari ini Fahri akan kembali jadi starting six pada laga semifinal nanti. Ya, sempurna tentunya penampilan dari Indonesia. Kita lihat bagaimana mereka menghadapi tekanan dari tim tuan rumah, tapi pada akhirnya